Haleluya, haleluya. Segala hormat, kemuliaan, syukur bagi Bapa Yahweh Swahamasiya Elohim, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, Isa Al-Masih, Putra Maryam, Imam Mahdi. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya kita masih diberikan nafas hidup pada detik ini. Tuhan sekali lagi mau supaya saya menyampaikan isi hatinya, bukan dengan kekuatan saya. Bahkan saat ketika 14 hari bulan Julai, Tuhan terus-menerus berbicara, menyatakan isi hatinya kepada saya tidak ada kekuatan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih di dalam Tuhan. Namun Tuhan terus-menerus berbicara, tidak ada penundaan lagi. Isi hatinya harus disampaikan. Sehinggalah Ibu Nelly kemarin menghubungi saya dan mengatakan dia mimpi melihat saya sibuk untuk menguruskan hal rumah tangga. Padahal saya ditunggu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu yang berlaku Bapak Ibu. Saya ketika menerima firman Tuhan ini, message Tuhan ini pada 14 hari bulan 7, saya tidak tahu bagaimana harus menyampaikannya, tetapi saya duduk di kaki Tuhan dan saya katakan, ya Bapa, berbicaralah, pakailah hambamu yang lemah ini, pakailah hambamu yang hina ini, yang tidak punya apa-apa, tetapi hamba mau menyerahkan segenap hidupku, roh, jiwa, dan tubuhku Engkau pakai. Di mana roh Tuhan, Roh Kudus sendiri berulang-ulang berbicara kepada saya pada 14 hari bulan 7 tahun 2023 pada minggu lalu. Dia mengatakan demikian. Wahai manusia yang sedang tidur lelap, kalian tidak tahu bahwa ini detik-detik akhir. Sebentar lagi rohku akan kuambil dari muka bumi ini. Ya, rohku yang menghibur kalian selama ini saat kalian berduka. Rohku yang menguatkan, rohku yang mengajar, rohku yang menasihati dan menginsafkan kalian selama ini. Dengarkan, aku akan membawa pergi Roh Kudusku beserta orang-orang kudus yang sudah bercahaya, dipenuhi dengan kuasa firman-Ku. Wahai dunia dalam gelap, yang tinggal hanyalah ratap tangis penyesalan, berjuta kali penyesalan, karena tidak mengindahkan rohku selama ini. Maka akan ramai yang masuk ke kerajaan 666, penderitaan, penyiksaan, ketakutan, kematian di mana-mana. Oleh karena itu, anak-anakku, selagi ada detik-detik akhir ini, bangkitlah. Bangkitlah jiwamu, bangkitlah rohmu. Jangan tidur jasmani, jangan tidur rohani. Bangkitlah roh kalian menyatu dengan rohku. Pastikan minyakmu penuh. Pastikan pelitamu jangan padam. Bacalah firman-Ku. Bacalah firman-Ku. Bacalah firman-Ku pagi, petang, siang, malam. Biarlah kuasa firman-Ku menyatu di dalam tubuhmu. Bersiaplah diubah ke tubuh supernatural. Itu akan berlaku pada bila-bila waktu, anak-anakku. Tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu lagi. Wahai anak-anakku, sudah cukup lama kalian membuang-buang waktu selama ini dengan hal yang sia-sia. Sudahlah itu, seperti aku menyelamatkan Lot dan keluarganya dari Sodom dan Gomora, sehingga aku memegang tangan mereka, memaksa mereka keluar dari tempat itu. Demikianlah aku ketika ini, memakai sesamamu di antaramu dalam kawanan domba, menyelamatkan kalian, wahai anak-anakku. Dengarkan, aku ini Bapamu, Yeshua Hamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Aku berbicara melalui anakku ini. Aku hanya memakai bibir mulutnya untuk berkata-kata, menyampaikan isi hatiku. Aku segera akan membawa anak-anakku yang siap. Tanyakanlah dalam dirimu, apakah dalam diriku ini iman Thomas? Apakah dalam diriku ini iman Petrus? Tanyakanlah hatimu, di kedalaman hatimu. Apakah ada sedetik keraguan-raguan di hatimu akan pekerjaan rohku yang dahsyat di akhir masa ini? Aku tidak memaksa kalian, anak-anakku yang aku kasihi. Aku rindu membawa kalian semua masuk ke kerajaan 1000 tahun
yang sudah tertulis di dalam Wahyu 20. Aku akan segera menutup zaman ini. Ketahuilah ini, ketahuilah ini, wahai anak-anakku, hanya iman-iman yang murni yang bisa lolos ke sana. Itulah mempelai-mempelaiku yang mengenal isi hatiku, kekasih-kekasih hatiku yang mencari aku selalu, yang hatinya melekat hanya padaku, tidak cinta dunia ini, tidak cinta mamon, yaitu wang yang menjadi akar segala kejahatan, yang hatinya suci, murni, tulus mencari aku sahaja, tiada yang lain. Iman-iman Thomas, iman-iman Petrus, yaitu orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang tidak percaya kepada mempelaiku, yaitu Fay Hamdani, yang indah, cantik, elok, mempesona. Ini adalah julukan di dalam alam roh yang tidak dimengerti oleh akal logika manusia tanah. Orang-orang yang mengatakan tunggu dan lihat, orang-orang yang tidak mengenal rohku, Jesus Christ, yaitu Tuhan Yesus Kristus, rohku yang sudah berada di dalam tubuh Aditya Nugrahanto, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada para malaikatku yang telah turun ke muka bumi ini, malaikat Mikael, Rafael, bintang timur, malaikat Gabriel, malaikat Uriel, dan malaikat-malaikatku sudah berada di muka bumi ini. Kedua saksi Allah dalam pribadi Wita dan Angel, yaitu Nabi Enoch dan Elia, dan juga para saksi-saksiku yang telah tampil bersaksi. Kalian semua yang punya iman Thomas dan iman Petrus, dan yang sudah mengambil tanda binatang itu, akan tembus di kerajaan 666, kerajaan Antichrist itu. Bukankah firmanku di dalam Matius 24 ayat 39 mengatakan, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Perhatikan dengan baik firmanku. Bukankah Nuh selama ia kuperintahkan membina bahtera itu, ia menyerukan pertobatan? Bertobatlah, bertobatlah, kata Nuh. Tuhan akan menurunkan air bah membinasakan bumi ini. Malah orang-orang di zamannya lagi sibuk urusan kawin mengawinkan, lagi sibuk dengan urusan pesta pora, urusan kerja, dan pelbagai urusan-urusan dunia lainnya. Mereka menolak Nuh, mereka memperolok, mereka mengatakan Nuh sudah gila, Nuh sudah sesat. Bahkan pada saat ini, ketika aku mahu menutup zaman ini, manusia juga sedemikian dungu, buta, tuli, dan tidak mahu percaya kepada mempelai khususku. Mempelaiku yang telah kupilih, yaitu malaikat kitab Wahyu, Fay Hamdani. Dia telah kuperintahkan keluar untuk bersaksi pada tahun 2019. Ia telah mengatakan bahwa tanda binatang itu ada di dalam cairan itu. Bahkan aku juga berbicara kepada hamba-hambaku yang telah berdoa, berpuasa, bertanya-tanya kepadaku. Aku menjawab seluruh doa mereka, menyatakan bahwa tanda binatang itu sudah berjalan. Tanda binatang itu sudah ada di dalam cairan itu. Bahkan hambaku, Fay Hamdani, sudah bersaksi, dia kupakai dengan luar biasa. Rohku ada di dalam dia. Dia adalah gerbang portal alam roh, membongkar rencana-rencana jahat silusi. Itu adalah penguasa dunia ini. Tetapi kalian mengatakan dia penyesat dunia. Kalian tidak percaya kepada dia. Aku memang bekerja membuat anak-anakku yang taat kepadaku dianggap gila, sesat, halusinasi. Mereka dikatakan gila berdoa, terlampau baca Alkitab. Aku menguji tes iman kalian seperti yang aku buat kepada Abraham. Aku mahu iman yang taat, yang takut, yang tidak takut menyerahkan nyawanya kepadaku. Itulah iman-iman yang sejati yang kucari-cari di akhir zaman ini. Lihatlah mempelaiku yang kusuruh meninggalkan suami dan anak-anaknya, karena aku menuntut ketaatan. Aku menuntut ketaatan, kesetiaan yang tidak ada berbelah bagi. Sanggupkah menjadi pelaku-pelaku firmanku? Demikianlah anakku ini yang kupakai, bibir mulutnya untuk berkata-kata. Saat ketika aku menyuruh dia tampil bersaksi, dia ketakutan.
Gementaran tidak mahu dia apabila aku katakan, jika engkau mengasihi suamimu dan anak-anakmu lebih daripadaku, maka engkau tidak layak bagiku. Aku akan memuntahkan orang-orang yang suam-suam kuku. Maka anakku ini mengatakan, ya Aba, ya Bapa, jadilah padaku seturut yang kau mahu. Urapilah bibirku, rohku, jiwaku, dan seluruh hidupku, pakailah ya Bapa. Haleluya. Hari demi hari aku berbicara kepada anakku ini. Meski dia lemah, gegabah, takut dan selalu tidak yakin diri, aku memberi roh keberanian kepadanya untuk bersaksi lagi. Wahai kalian yang tidak mahu percaya kepada kesaksian anak-anakku di dalam kawanan domba ini, dengarkanlah. Akulah Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menuntun, memimpin, mengajar anak-anakku ini. Akulah yang membuka mata roh, mata hati, dan menguduskan telinga rohani mereka ini untuk menembus dimensi roh dan kebenaran. Apakah kalian tahu apakah itu dimensi roh dan kebenaran? Kalian mendengar kesaksian-kesaksian mereka dan mengambil firmanku sesukanya untuk menyerang mereka? Tidak takutkah kalian terhadap aku? Mereka-mereka yang rendah hati, tulus hatinya, berdoa, berpuasa, berseru-seru kepadaku. Kubuka alam dimensi roh dan kebenaran. Itulah alam supernatural. Mereka kuberikan mimpi, banyak mimpi. Mereka kuberikan penglihatan di dalam alam roh, bahkan nubuatan. Inilah tahun Yobel. Inilah tahun Yobel bagi mereka-mereka yang berseru-seru kepadaku. Bagi mereka yang berdoa, bersungguh-sungguh, berpuasa, duduk di kakiku. Inilah tahun Yobel. Kenapa kalian boleh percaya kepada roh-roh, setan, iblis, kuntilanak, balan-balan, jin, toyol, merasuki manusia? Justru kenapa rohku yang berada dalam tubuh manusia, yaitu anak-anakku yang hidup kudus, yang hatinya takut akan aku, kalian kata gila, kalian kata sesat, halusinasi, stres, terlampau baca Alkitab, terlampau berdoa. Aku ini Bapamu, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Melalui kawanan domba ini, aku memperdengarkan suaraku. Dengarkan, melalui kawanan domba ini, aku memperdengarkan suaraku. Aku menggiring domba-dombaku di seluruh pelosok negeri ini, dan domba-dombaku mengenal suara Gembala Agungnya yang segera akan membawa kalian ke kerajaan 1000 tahun. Bertahanlah kalian di detik-detik akhir ini. Bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Ketika ku angkat kuasa rohku dari muka bumi ini, pertahankanlah iman kalian. Jangan takut mati martir bagi namaku, Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Jangan sangkal namaku, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, Juru Selamatmu. Jangan sembah patung itu. Bacalah firmanku di detik-detik akhir ini. Bacalah firmanku di detik-detik akhir ini, pagi, petang, siang, malam. Karena firmankulah yang akan menjadi bekalan, yang akan memperkuatkan roh kalian menghadapi kesukaran besar itu. Aku ini Bapamu, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus berbicara, hanya memakai bibir mulut anakku ini. Inilah tanda bukti cinta kasihku kepada kalian, manusia debu tanah ciptaanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Datanglah kerajaanmu Bapa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga seperti di bumi. Terjadilah seturut kehendakmu. Haleluya, diberkatilah semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan kesaksian ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.